was driving you home in the middle of the night, but I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving you home, even if I go, even if I stay. I'm chasing higher when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose, yeah. Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Yuk kita lihat keseruannya sama-sama. Di dalam ada apa aja sih? Let's go! Awal tiba masuk di museum, kita disambut dengan perjalanannya Sumpah Pemuda. Dan di sini terdapat peta. Nah, kita bisa lihat nih, dari tahun 1908 hingga 1959. Ini kita bisa klik dan lihat. Nah, di sini juga ada sejarah gedungnya loh, guys. Nah, jadi di sini juga kita bisa melihat rapat Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 di gedung Ost Java Bioskop. Rapat ini berlangsung dari jam 8 hingga jam 12. Rapat ini membahas tentang pentingnya pendidikan nasional bagi anak Indonesia. Dalam rapat ini menyampaikan pendidikan nasional harus diberikan kepada anak Indonesia. Mereka juga harus berpendapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan adanya keseimbangan antara pendidikan di sekolah maupun di rumah. Nah, kalian tahu nggak nih mengapa terjadinya Kongres Pemuda II? Karena terlaksana Kongres Pemuda II ini merupakan dampak dari gagalnya Kongres Pemuda pertama yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Pada kongres ini, akhirnya dihasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang sangat ampuh membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan. Kami menyarankan Pak, bahwa Kongres juga harus menaruh perhatian pada pendidikan perempuan. Bagaimanapun, asrama perempuan untuk pendidikan juga perlu dibangun. Nah, itu saja. Sekarang kita akan lanjut videonya ke naskah proklamasi. Yuk kita tonton sama-sama. Let's go! Halo guys, jadi sekarang aku sudah ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nih, ini dia. Oke, jadi di sini pas perumusan naskah proklamasinya. Ini bisa kita lihat. Ini ada tulisannya juga. Oke guys, sekarang aku ada di tempat pengetikan yang diketik oleh naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik di Rumah Laksamana Maeda pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Naskah tersebut diketik menggunakan mesin ketik rakitan Jerman. Di sini juga terdapat piano zaman dahulu yang ada di Museum Naskah Proklamasi. Nah, di foto ini juga ada sejarahnya, pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasinya.
Di sini juga terdapat para tokoh yang hadir. Di sini juga ada materai dan perunggu zaman dulu. Nah, kita coba naik ke atas yuk guys. Di sana ada apa aja sih? Oke, ikutin terus ya. Yuk kita masuk ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini terdapat keris-keris zaman dahulu, kita bisa lihat. Dan satunya itu terdapat batik Indonesia zaman dahulu. Ruang ini bisa dinamakan sebagai ruang artistik. Jadi di sini kita ada di ruang aktivitas. Jadi para tokoh kemerdekaan ini memiliki kegiatan, ada pekerjaan berbeda mulai dari peran bidang, pekerjaan, profesional, sehingga aktivitas politik yang kesemuanya memberi kontribusi besar bagi kemerdekaan. Nih, di sini ada mesin ketik. Nah, di sini juga ada tempat ganti atau pakaian-pakaiannya pada zaman dahulu.
itu dia guys video kita. Sampai di video berikutnya. Let's go. This is gonna be the best day of my life, my life. Nah, sekarang kita udah berada di Museum Kebangkitan Nasional. Di sini ada sejarah gedung Stovia, yaitu yang pertama ada ruang direktur Stovia, tempat di mana untuk mereka menerima tamu. Selanjutnya terdapat ruang media ajar. Pembelajaran di Stovia itu lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Di tempat ini terdapat informasi penting tentang Junghun. Frank Wilhelm Junghun, seorang botanikus asal Jerman yang berperan besar dalam produksi kina sebagai obat malaria, salah satu penyakit tropis yang menjadi momok Belanda di Indonesia. Nah, di sini juga terdapat beberapa timbangan, yaitu timbangan miligram, timbangan ukuran gram, timbangan analitis, dan timbangan ukuran kilogram. Selanjutnya di sini terdapat ruang pengobatan tradisional.
jiwa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini terdapat ruang asrama untuk para pelajar Stovia. Selanjutnya ada kelas Stovia. Di kelas Stovia, pembelajaran dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan 12.30 siang. Waktu per mata pelajaran 50 menit dan waktu istirahat hanya 10 menit. Nilai yang di bawah 5 dianggap nilai mati karena menyebabkan pelajar tidak dapat naik tingkat.